Well, hello, toxic people. Mr. Toxic di sini, buyaka. Hahaha. Selamat datang di Trending Toxic episode perdana 31 Mei 2020. Jadi, sekedar disclaimer aja ya, bahwa konten ini akan memuat hal-hal yang lagi trending di media sosial, khususnya di Twitter. Gua akan nge-highlight beberapa tweet maupun reply dari netizen kita yang maha benar, dan dari pernyataan para tokoh-tokoh yang berkaitan, serta tentunya dari opini gue si Mr. Toxic. Buyaka. Hahaha. But wait, meskipun itu dari opini gue akan tetap berbicara objektif dan berlandaskan fakta di lapangan. Asik. So, kalau ada pernyataan gue yang agak keliru, bisa kamu langsung tanggapi di kolom komentar. Ingat, jangan ngegas, jangan baper. Karena di sini tempatnya People Anti Baper Club. Buyaka. Hahaha. Hari ini lagi trending tagar Amerika. Ada apa ya? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, dan buat kalian yang belum tahu, yuk simak video ini. Gua rangkumin buat lo pada. Jadi di Amerika saat ini sedang mengalami banyak masalah. Si Trump jadi pusing kan? Just info aja ya, saat ini Amerika Serikat adalah negara dengan kasus corona tertinggi di dunia. Banyak juga ya. Dengan angka positif terkonfirmasi saat ini di angka 1,8 juta kasus. Dengan angka kematian mencapai 105.000 yang juga merupakan angka kematian tertinggi di dunia per hari ini. Bahkan perharinya di negara adik kuasa ini, angka positif baru masih cukup tinggi, berada di kisaran 20 ribuan. Dengan belum jelasnya sumber dan akar dari masalah pandemi ini, dan kejengkelan Amerika terhadap WHO, per 29 Mei kemarin, Trump telah resmi menyatakan Amerika Serikat mundur dari WHO. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Trump telah menghentikan penyaluran dana ke organisasi kesehatan dunia tersebut. Apakah masalah Trump dan Amerika cukup sampai di situ? Nah. Tidak. Sebenarnya trending hari ini mengenai Amerika itu sudah ada sejak 1 minggu belakangan ini. Tidak lain karena kematian pria berkulit hitam George Floyd. Siapa George Floyd? Jadi mengutip dari artikel detik.com, George Floyd tewas di tangan polisi kota Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Floyd tewas usai lehernya ditekan dengan lutut oleh oknum polisi setempat. Floyd mulanya ditangkap pada Senin 25 Mei karena diduga melakukan transaksi memakai uang palsu senilai $20. Wow, $20 kalau dirupiahin paling 390 ribuan. Bisa sampai hilang nyawa ya. Kalah-kalah nih polisi negara kita. Ups. Floyd kemudian meninggal setelah lehernya dijepit selama kurang lebih 7 menit. Sadis lu bangsat. Belakangan dari beberapa artikel, Floyd diketahui merupakan sosok yang baik hati. Floyd dikenal sebagai sosok yang penyayang dan baik di mata teman-teman dan keluarganya. Dari beberapa artikel diketahui bahwa si Chauvin memiliki beberapa rekam jejak yang buruk. Mengutip dari artikel Kompas.com, Chauvin pernah terlibat dalam kasus kematian dan penembakan sebelumnya, seperti pada kejadian tahun 2006, kemudian juga di tahun 2011. Saat ini si Chauvin dan 3 oknum polisi lainnya yang bertanggung jawab atas kematian Floyd kemudian telah dipecat pada Selasa 26 Mei. Namun mereka masih bebas berkeliaran. Inilah yang memperoleh masalah. Bahkan Trump dalam cuitan Twitternya menyebut bahwa kematian Floyd sungguh sangat tragis dan menyedihkan. Saat ini kericuhan sudah sangat meluas hampir di seluruh penjuru Amerika, seperti di Los Angeles, di Portland, Oregon, bahkan Gedung Putih pun tak luput dari incaran para demonstran untuk meluapkan kekecewaan. Kasian juga ya si Trump.
ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga proyek pula. Gini nih, negara kalau nggak mau perpanjang masa aktif sama Sunda Empire. Betul juga ya. Ini nih, bikin tatanan dunia baru. Dan it's time to me, Mr. Toxic beropini, buyaka, hahaha. Singkat aja, kali ini gue cuma mau komentarin dikit aja. Menurut gue, langkah yang diambil oleh kepolisian Minneapolis sangat tidak dibenarkan. Ya, emang sih kalau ada oknum yang berbuat seperti itu harus ditangkap. Tapi, haruskah diperlakukan keji seperti itu? Mengapa tidak diproses hukum saja sesuai prosedur yang berlaku? Toh, dari video sangat jelas, si Floyd sama sekali tidak melakukan inisiatif perlawanan. Tindakan kalian begitu keji saat kalah polisi negara gue. Lalu, bagaimana pendapat gue tentang demonstrasi, kericuan, dan penjarahan? Well, menurut gue itu tindakan yang sangat tidak sepatutnya dilakukan. Hey, kalian sadar saat ini kita sedang berhadapan dengan sebuah wabah yang melarang kita untuk ngumpul-ngumpul. Seperti ini, seperti itu. Corona tertawa melihat ini. Lagian, penjarahan yang dilakukan hanya merugikan beberapa pihak yang tidak tahu menahu. Mereka sudah cukup kesulitan menghadapi masalah ekonomi selama pandemi. Harus dikerapkan hal seperti ini lagi. Lihat no yang ngambil. Paling untuk dirinya mengambil kesempatan dan kesempitan. Ayolah. Sans, itu kali mereka. Ngapain kesini mereka? Boy, gini. Ini bukan lagi tentang negara atau wilayah. Ini sudah menyangkut kemanusiaan. Penjarahan dan kericuan hanya akan menambah dan tak akan menyelesaikan masalah. Kan bisa menggunakan cara-cara yang lebih manusiawi. Tapi gue mau sedikit intermezzo nih. Jadi tadi waktu gue nge-scroll tweet tentang tagar Amerika, gue nemuin ini nih. Sumpah, gue sebenarnya akhir-akhir ini agak gedek sama netizen yang sosok nyerang pemerintah pakai opini goblok. Hey, jangan baper. Bukannya gue mau dibilang pro pemerintah ya, atau antek pemerintah, boceng, atau apapun itu namanya. Maksud gue gini, lo kalau mau ngeritik pemerintah cobalah pakai opini yang berlandaskan fakta. Boy, sini gue kasih tahu. Itu kalau mal dibuka, tempat ibadah juga buka. Nah, itu pun kalau ada new normal. Pasti nih lo korban kemakan judul yang ini. Makanya baca sampai paham. Ingat, rajin baca jadi pintar, malas baca jadi penyebar hoax maksudnya. Nih sembarangan aja nih si editor nyensor. Jadi maksudnya kalau Indonesia nerapin new normal itu hanya pada daerah-daerah yang sudah terkendali kasus COVID-nya. Jadi di daerah yang sudah terkendali kasus COVID-nya itu akan diterapkan new normal dan beberapa pusat bisnis akan dibuka, juga tempat ibadah, tentunya dengan tetap memperhatikan standar protokol COVID. Dan buat lo yang masih berpikiran seperti itu dan masih juga malas membaca, ingat bro, yang social distancing itu cuma lo dan orang lain. Dengan otak lo jangan. Sama jangan baper juga. Enak ya ngebela pemerintah. BTW, kuota stafsus masih lawang kan? Sisain satu dong. Tapi tenang. Buat lo yang kontra sama pemerintah, tenang. Gue udah punya episode untuk ngeritik pemerintah. Sabar aja, makanya subscribe. Well, kembali ke topik tentang Amerika dan si Floyd. Sebenarnya kita masih punya hal-hal positif yang bisa kita ambil. Kita melihat banyak orang Amerika yang masih peduli dengan hal-hal seperti ini. Bahkan mereka cenderung sangat keras dan terlihat begitu peduli. Mereka berbondong-bondong turun ke jalan dan berjuang menyuarakan kesetaraan. Bahkan salah satu nama yang cukup trending hari ini adalah penyanyi wanita asal Amerika Serikat, yaitu Halsey. Tweet tentang Halsey bahkan menyentuh angka di 200 ribuan. Penyanyi berusia 25 tahun itu pun bahkan ikut turun ke jalan untuk menyuarakan argumennya dan menunjukkan kepeduliannya. Wow, keren sih Mbak Halsey. Beberapa netizen Indo yang kebanyakan juga maksud gue penggemar BTS, jangan baper ya, banyak yang nge-tweet tentang Halsey dan ikut mengapresiasi si Halsey. Ini mungkin karena juga si Halsey dikenal bersahabat baik dengan para personel BTS, jadi mereka ikut senang. Terlepas dari itu, yang dilakuin Mbak Halsey keren sih, sumpah keren. Ini adalah contoh dari bentuk kepedulian warga mereka terhadap tragedi kemanusiaan. Well, tentu kita berharap agar masalah ini cepat teratasi.
Masalah ini akan berefek domino. Selain akan berdampak pada kasus COVID yang akan sulit tertangani, juga kita harus memikirkan saudara kita, para diaspora Indonesia yang sedang berada di sana. Jangan sampai hal ini akan membuat keselamatan mereka terancam. Untung aja nih, perwakilan negara kita yang ada di sana telah memberikan beberapa himbauan. Tumben gercep. Tapi tunggu boy, lagi-lagi saat gue nge-scroll, gue nemuin lagi tweet yang cukup mencengangkan dan mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali. Seperti diketahui, kejadian-kejadian saat ini tak lepas dari mata para pujangga-pujangga konspirasi. Banyak yang menganggap kejadian ini adalah sebuah settingan. Emang benar kejadian kali ini hanya sebuah settingan belaka? Berikut opininya. Ya. Wow, mirip ya? Entahlah, ini akan menjadi sebuah pengungkapan yang cukup misterius dan besar. Banyak ya. Ya, memang netizen Indo luar biasa. Sekali lagi, apapun itu, semoga kasus ini segera selesai sehingga masyarakat lain tidak menjadi korban jika ini benar-benar settingan demi kepentingan politik. Itu aja dulu deh. Kalau nanti ada yang ngejanggal, nanti kita bahas lagi ya. Cerna dulu baik-baik, jangan mentanya doang, diresapi ya. So, itu dulu dari gue. Apapun yang keluar menurut gue, ambil saja positifnya. Yang masih keliru mohon dikoreksi. Ingat, jangan ngegas, jangan baper, karena di sini tempatnya people ngebaper-baper club. Buyaka. And the last, like dan share video ini kalau kalian suka, dislike dan bacoti kalau gak suka. Tapi ingat, jangan ngegas. Mr. Toxic pamit. See you next. Buyaka.